Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panabila dan rekan saya Bakiatus Salamah. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit mengenai prinsip-prinsip psikologi bahasa dan syarat bahasa. Sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, kita harus cari tahu dulu apa sih itu psikologi bahasa. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi secara harfiah, psikologi itu ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Sedangkan bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat, bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, yang berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Jadi, psikologi belajar bahasa itu bagaimana seseorang melakukan pembelajaran dalam mengembangkan dan meningkatkan bahasa yang menjadi sebuah alat komunikasi. Prinsip-prinsip dasar linguistik atau bahasa ini mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu pertama, bahasa adalah suatu sistem. Suatu sistem pola-pola yang kompleks dan suatu struktur dasar yang di dalamnya itu terdapat ketentuan-ketentuan individual yang bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Yang kedua adalah bahasa adalah sebuah vokal. Nah, hanya ujaran sajalah yang mengandung segala tanda utama sesuatu bahasa. Bagian-bagian kesatuan itu merupakan bunyi-bunyi yang membuat suatu perbedaan dalam makna. Nah, bunyi-bunyi tersebut disebut dengan fonem. Nah, huruf-huruf merupakan segala upaya untuk mewakili bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Yang ketiga yaitu bahasa tersusun dari lambang-lambang arbitrer. Nah, bahwa hubungan antara lambang dengan makna itu juga bersifat arbitrer. Kita salah bila kita memperdebatkan mengapa seseorang itu memakai atau mengatakan bahwasanya kuali itu sebagai belanga, atau ibu untuk ma, ayah untuk bapak, dan bahwa hanya ada satu ucapan yang benar bagi suatu kata. Nah, pengakuan bahwa lambang-lambang bahasa itu bersifat arbitrer haruslah juga membuat kita selalu bertindak arbitrer dalam hal tersebut. Yang keempat, yaitu setiap bahasa bersifat unik, mempunyai ciri khas. Nah, tidak ada dua bahasa yang mempunyai perangkat pola-pola yang sama, kata-kata atau sintaks yang sama. Yang kelima, yaitu bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, penggunaan sistem itu sendiri sebenarnya berada pada tingkatan kebiasaan cara kita mengucapkan suatu bunyi atau kita menyusun suatu kata-kata yang menjadi kalimat yang kita lakukan seotomatis kita berjalan. Nah, oleh situasi-situasi yang menuntut penggunaan bahasa. Nah, situasi-situasi tersebut yaitu mengawasi, mengontrol kosakata dan sintaksis. Yang keenam, yaitu bahasa itu adalah sebuah komunikasi. Nah, pertama-tama kali bahasa itu haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh pemakainya sendiri dan baik oleh orang lain. Nah, jika bahasa ini sulit dipahami, sulit dimengerti, maka bahasa ini dinyatakan baik gagal untuk mengkomunikasikan mereka karena tidak dapat memahami makna tersebut. Yang ketujuh, yaitu bahasa berhubungan dengan kebudayaan tempatnya berada. Nah, bahasa berada pada para pembicara yang berada pada tempat tertentu, melakukan hal tertentu juga. Hampir setiap perdagangan mempunyai kata-kata serta ekspresi-ekspresi yang hanya dimengerti oleh anggota kelompoknya sendiri. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, bahasa itu berubah. Nah, tidak ada yang tetap di dunia ini, termasuk juga dengan bahasa. Semuanya itu berubah. Perubahan itu yang mencakup yaitu kosakata, bunyi-bunyi bahasa, bentuk kata, dan bentuk kalimat, dan lain hal sebagainya. Dan yang terakhir, bahasa itu berubah. Tidak ada yang tetap di dunia ini termasuk dengan bahasa. Semuanya berubah. Nah, perubahan bahasa ini mencakup antara lain kosakata, bunyi-bunyi bahasa, bentuk kata, bentuk kalimat, dan lain hal sebagainya. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar linguistik atau bahasa.
Prinsip saraf bahasa. Menurut Harap, pada tahun 1997, bahasa ialah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Neuron atau saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat dan antar bagian sistem saraf dengan yang lainnya. Saraf adalah bagian dari sistem saraf peripheral. Sel saraf dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik. Yang kedua sel saraf motorik. Dan yang ketiga sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Sel saraf sensorik yaitu fungsi sel saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau encephalon dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Dan sel saraf motorik adalah fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Sel saraf intermediate, atau sel saraf konektor, disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Kaitan otak dengan bahasa. Orang sudah lama sekali berbicara tentang otak dan bahasa. Menurut Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Begitu pula pelukis terkenal yaitu Leonardo da Vinci pada tahun 1500-an. Namun titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernich pada tahun 1860-an. Dari struktur serta organisasi otak manusia, tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Otak manakah yang lebih dominan terhadap bahasa? Di otak kiri atau otak kanan. Nah, di sini lihatlah gambar fungsi otak kiri, yaitu adalah ada bahasa, analisa, berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Sedangkan fungsi otak kanan yaitu seni atau musik, gambar atau mewarnai, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Cara mengetahui dominan otak mana yang lebih dominan untuk bahasa, yaitu menggunakan cara metode dystotic listening atau menyimak rangkap. Kalau di bahasa Arabnya itu istimal. Teknik eksperimen atau tes yang digunakan untuk mengetahui dominasi belahan otak terhadap suku kata dan pemrosesan kata, yaitu menggunakan al-istima. Nah, dari situ siswa suruh menyimak kata apa aja yang mereka dengar.
Bisa dilihat pada gambar bahwa nanti akan menggunakan headset atau dua orang, yang satu di kanan dan satu di kiri, dan akan mendengarkan kata-kata. Nanti akan mendengarkan beberapa suku kata. Maksudnya tuh satu kata yang hampir mirip. Misalkan yang kanan itu banci, yang kiri itu panci. Pokoknya yaitu kata-kata yang hampir mirip. Satunya bisikin banci, satunya bisikin panci yang hampir mirip. Itulah supaya dia yang si pendengarnya mengucapkan apa yang telah didengar. Apakah yang di kiri atau yang di kanan? Apakah lebih kedengaran banci apa panci? Nah, dari metode ini kita bisa mengetahui dominan otak mana yang menguasai bahasa. Menurut teori keuntungan telinga kanan, yaitu menurut Juli 2015, yang pertama yaitu sinyal bahasa diterima telinga kiri. Ya, sinyal bahasa itu diterima oleh telinga kiri, dikirim ke belahan otak kanan, kemudian dikirim lagi ke otak kiri. Rutenya tidak langsung. Dan sinyal bahasa yang diterima telinga kanan akan dikirim ke belahan otak kiri. Langsung ke otak kiri ya. Nah, di situ ada gambar. Misalkan kita mendengar suatu kata atau ujaran pakai telinga kiri. Nah, akan dikirim ke belahan otak kanan. Kemudian dikirim lagi ke otak kiri. Rutenya itu tidak langsung. Sedangkan kalau mendengarkan kata ujaran atau kata bahasa, atau kita lagi nguping nih pakai telinga kanan, nah itu tuh langsung nyampe ke otak kiri tanpa belok-belok yang kayak tadi, harus ke kanan dulu baru ke kiri gitu. Ini mah kalau kita mendengarkan telinga kanan itu langsung dikirim ke belahan otak kiri, rutenya langsung. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.